Pada zaman dahulu kala, ketika lautan masih menjadi jalur utama penghubung antar bangsa, tersebutlah sebuah kekaisaran besar di daratan Tiongkok. Kaisar yang berkuasa pada masa itu, yang dalam beberapa versi cerita disebut sebagai Kubilai Han dari dinasti Yuan, Mongol, memiliki armada laut yang tangguh. Armada ini sering dikirim ke berbagai penjuru dunia untuk menjalin hubungan diplomatik, memperluas pengaruh, atau melakukan perdagangan rempah-rempah dan barang berharga lainnya. Dalam salah satu misi pelayarannya, sebuah rombongan kapal dari kekaisaran tersebut ditugaskan untuk berlayar menuju tanah Jawa Dwipa. Mereka membawa pesan dan upeti dari sang kaisar, atau mungkin bertujuan untuk menjajaki potensi perdagangan di wilayah Nusantara yang kaya akan hasil bumi. Kapal-kapal mereka megah, dengan layar terkembang gagah menantang angin lautan, membawa awak kapal yang terdiri dari para pelaut ulung, prajurit, dan utusan penting. Perjalanan melintasi Laut Cina Selatan dan memasuki perairan Nusantara bukanlah perkara mudah. Mereka harus menghadapi ombak yang ganas, angin yang tak menentu, serta bahaya navigasi di antara gugusan pulau-pulau yang belum sepenuhnya terpetakan. Namun, dengan bekal pengalaman dan keberanian, armada tersebut terus bergerak maju, membawa nama besar kekaisaran mereka di ujung tiang layar tertinggi. Tujuan utama mereka adalah pusat kekuasaan di tanah Jawa, namun takdir memiliki rencana lain bagi sebagian dari rombongan kapal tersebut. Lautan yang luas dan penuh misteri menyimpan kejutan yang akan menggoreskan jejak abadi di sebuah pantai sunyi di ujung timur Pulau Madura, sebuah jejak yang kelak akan menjelma menjadi keajaiban alam yang unik. Setelah berlayar sekian lama, melewati berbagai pulau dan selat, armada kapal dari Tiongkok itu akhirnya memasuki wilayah perairan di sekitar Pulau Madura. Pulau yang terkenal dengan tanahnya yang kering namun masyarakatnya yang ulet ini tampak dari kejauhan. Kapal-kapal terus berlayar menyusuri pantai utara Pulau Garam tersebut, mungkin mencari jalur yang aman atau sekadar melintas dalam perjalanan mereka menuju ke selatan atau timur Jawa. Para awak kapal mengamati garis pantai Madura yang tampak berbeda dari negeri asal mereka. Pohon-pohon kelapa melambai di kejauhan, diselingi perbukitan kapur yang khas. Perairan di sekitar Madura dikenal memiliki arusnya sendiri, dan para navigator kapal harus berhati-hati menentukan arah agar tidak terdampar di karang atau perairan dangkal. Saat itu, wilayah Sumenep di ujung timur Madura merupakan salah satu kadipaten atau kerajaan kecil yang memiliki peran strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Meskipun mungkin tidak menjadi tujuan utama armada besar dari Tiongkok itu, perairan di dekatnya menjadi saksi bisu perjalanan mereka yang penuh tantangan. Kondisi cuaca di laut tropis bisa berubah dengan cepat. Langit yang tadinya cerah bisa mendadak gelap tertutup awan badai. Laut yang tenang bisa seketika mengamuk dengan ombak setinggi gunung. Perjalanan yang lancar bagi armada Tiongkok itu pun mulai menghadapi ujian berat saat mereka berada tidak jauh dari pesisir utara Sumenep. Seperti yang sering terjadi di lautan lepas, langit yang tadinya bersahabat tiba-tiba berubah muram. Awan hitam bergulung-gulung datang dengan cepat, membawa angin kencang yang menderu-deru. Laut yang tenang mulai bergolak hebat, ombak-ombak besar menghantam lambung kapal dengan keras, mengancam untuk menelan armada tersebut ke dalam perut samudra. Badai tropis yang dahsyat mengamuk di perairan utara Madura. Para awak kapal berjuang sekuat tenaga untuk mengendalikan kapal mereka. Layar-layar digulung dengan tergesa-gesa, kemudi diputar melawan arus dan angin. Namun kekuatan alam terlalu besar untuk dilawan sepenuhnya. Beberapa kapal mungkin berhasil menerobos badai, namun sebagian lainnya tercerai-berai atau mengalami kerusakan. Ada pula versi cerita yang menyebutkan bukan badai penyebabnya, melainkan kelelahan luar biasa para awak kapal setelah berbulan-bulan berlayar tanpa henti. Dalam kondisi kapal yang mungkin rusak, perbekalan yang menipis, atau awak yang sudah diambang batas kekuatan fisik, kapten kapal atau pemimpin rombongan memutuskan bahwa mereka harus segera mencari daratan terdekat untuk berlindung, memperbaiki kapal, atau sekadar memulihkan tenaga. Keputusan ini diambil di tengah kepanikan dan ketidakpastian, dengan harapan menemukan tempat yang aman untuk bersandar. Pandangan mereka tertuju pada garis pantai yang tampak samar di kejauhan, sebuah pantai berpasir putih yang menjanjikan tempat perlindungan dari amukan laut atau kelelahan yang mendera. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berusaha mengarahkan kapal atau skoci menuju daratan tersebut, berharap nasib baik masih berpihak pada mereka. Dengan susah payah, akhirnya sebagian dari rombongan kapal Tiongkok Mongol itu berhasil mencapai daratan.
Mereka mendarat di sebuah pantai yang indah dengan hamparan pasir putih yang luas dan air laut yang jernih kebiruan. Pantai itu tampak sepi dan tenang, seolah belum pernah terjamah oleh banyak orang. Ombak kecil bergulir lembut ke bibir pantai, kontras dengan badai dahsyat yang baru saja mereka alami di lautan lepas. Para awak kapal yang kelelahan dan basah kuyup segera turun dari kapal atau sekoci mereka. Mereka merasakan kelegaan yang luar biasa bisa kembali menginjakan kaki di tanah yang kokoh setelah berjuang melawan maut di tengah samudra. Pantai ini menawarkan keteduhan dan kesempatan untuk beristirahat serta memperbaiki kerusakan yang ada sebelum mungkin melanjutkan perjalanan. Mereka mendirikan tenda-tenda darurat atau sekadar duduk berkelompok di bawah naungan pohon-pohon yang tumbuh tak jauh dari bibir pantai. Pantai tempat mereka mendarat ini memiliki kontur yang landai, memudahkan kapal-kapal kecil atau sekoci untuk merapat. Lokasinya yang berada di pesisir utara Sumenep ini kelak akan menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang meninggalkan warisan unik. Penduduk lokal mungkin melihat kedatangan orang-orang asing ini dari kejauhan dengan rasa ingin tahu bercampur waspada. Namun, fokus utama para pendatang ini adalah untuk bertahan hidup dan memulihkan kondisi mereka setelah perjalanan yang berat dan peristiwa menegangkan di laut. Pantai ini menjadi tempat persinggahan sementara mereka. Selama beberapa waktu, rombongan dari negeri seberang itu menetap sementara di pantai tersebut. Mereka memperbaiki bagian kapal yang rusak, mengumpulkan air tawar, mencari makanan, dan memulihkan tenaga. Di sela-sela kesibukan atau saat beristirahat, mereka menggunakan berbagai peralatan yang dibawa dari kapal, termasuk tongkat-tongkat kayu berbagai ukuran. Tongkat ini bisa jadi berfungsi sebagai dayung cadangan, tiang penyangga tenda, alat bantu berjalan di pasir, atau bahkan bagian dari perlengkapan ritual atau penanda. Ada cerita yang menyebutkan bahwa para pelaut ini memiliki kebiasaan menancapkan tongkat atau dayung mereka di pasir saat beristirahat di pantai. Mungkin sebagai penanda lokasi peristirahatan mereka, tempat menambatkan perahu kecil, atau sekadar kebiasaan untuk menjaga agar peralatan mereka tidak hilang terbawa ombak saat air pasang. Tongkat-tongkat ini terbuat dari jenis kayu khusus yang mereka bawa dari negeri asal mereka. Ketika tiba saatnya bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan, entah karena kapal sudah diperbaiki, kondisi laut membaik, atau mereka memutuskan untuk bergerak mencari jalur utama, dalam ketergesa-gesaan atau mungkin karena kelelahan dan kelalaian, beberapa tongkat kayu tersebut tertinggal. Ada yang tertancap di pasir pantai, ada pula yang mungkin tergeletak begitu saja di antara barang-barang lain yang tidak sempat dibawa kembali. Mereka tak pernah menyangka bahwa tongkat-tongkat kayu biasa yang mereka tinggalkan itu akan menjadi benih dari sebuah keajaiban. Jejak persinggahan mereka di pantai sunyi itu tidak hanya berupa kenangan atau cerita, tetapi juga benda-benda fisik yang kelak akan bertransformasi menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi ciri khas abadi tempat tersebut. Setelah rombongan pelaut dari Tiongkok Mongol itu meninggalkan pantai dan melanjutkan pelayaran mereka, waktu pun berlalu. Pantai yang tadinya menjadi saksi persinggahan mereka kembali sunyi. Namun, keajaiban mulai terjadi pada tongkat-tongkat kayu yang tertinggal dan tertancap di pasir pantai yang subur itu. Alih-alih lapuk dimakan waktu dan cuaca, tongkat-tongkat itu justru mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Akar-akar kecil mulai tumbuh dari bagian bawah tongkat yang terbenam di pasir, menembus tanah mencari air dan nutrisi. Tunas-tunas hijau mulai bermunculan dari batang kayu yang tadinya tampak mati. Penduduk setempat yang sesekali melewati pantai itu, mungkin terheran-heran melihat fenomena aneh ini. Tongkat kayu yang jelas-jelas berasal dari para pendatang asing itu kini tumbuh layaknya tanaman. Proses pertumbuhan ini tidak biasa. Kayu-kayu itu berkembang menjadi pohon-pohon cemara, namun bentuknya sangat berbeda dari pohon cemara pada umumnya yang tumbuh lurus tinggi menjulang ke langit. Pohon-pohon cemara yang berasal dari tongkat para pelaut ini tumbuh dengan cara yang unik dan aneh, seolah membawa pesan atau menyimpan kenangan dari peristiwa yang melahirkannya. Keajaiban ini semakin nyata seiring berjalannya waktu. Pohon-pohon cemara itu tumbuh subur di sepanjang garis pantai, membentuk barisan yang khas dan memukau. Pertumbuhan ajaib ini menjadi buah bibir di kalangan penduduk sekitar, menambah aura misteri dan keindahan pantai tempat para pelaut asing itu pernah singgah. Keunikan utama dari pohon-pohon cemara yang tumbuh secara ajaib ini terletak pada bentuknya. Batang pohonnya tidak tegak lurus, melainkan membungkuk rendah ke arah laut. Cabang-cabang dan ranting-rantingnya pun tidak mengarah ke atas, tetapi menjuntai ke bawah atau menyamping,
juga seolah-olah mengarah ke laut lepas tempat para pelaut itu datang dan pergi. Bentuk keseluruhan pohon ini sangat khas dan tidak biasa. Masyarakat setempat yang mengamati bentuk aneh pohon cemara ini, mulai mencari perumpamaan yang tepat. Lengkungan batang dan juntayan rantingnya mengingatkan mereka pada bentuk udang yang sedang membungkuk. Oleh karena itu, mereka menamai pohon-pohon unik ini sebagai cemara udang. Nama ini melekat erat dan menjadi sebutan khas bagi vegetasi utama di pantai tersebut. Ada pula interpretasi lain mengenai bentuk pohon cemara yang membungkuk ini. Sebagian masyarakat menganggap bentuknya mirip seperti orang yang sedang bersujud atau membungkuk dalam-dalam sebagai tanda penghormatan atau mungkin penyesalan. Posisi membungkuk ke arah laut ini seolah melambangkan sikap para pelaut yang terdampar. Mungkin rasa syukur karena selamat, rasa hormat pada kekuatan laut, atau bahkan rasa takut dan trauma akibat badai yang mereka alami. Terlepas dari interpretasi mana yang benar, bentuk unik cemara udang ini menjadi daya tarik utama pantai tersebut. Barisan pohon cemara yang membungkuk seolah memberi hormat kepada setiap pengunjung yang datang, menciptakan pemandangan yang eksotis dan tidak ditemukan di pantai-pantai lain. Keunikan inilah yang membuat pantai ini begitu istimewa. Seiring waktu, pantai tempat tumbuhnya cemara udang yang unik ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Pantai ini kemudian diberi nama Pantai Lombang. Asal-usul nama, Lombang, sendiri memiliki beberapa versi cerita rakyat. Ada yang mengaitkannya dengan kata lubang atau lelombang, cekungan, merujuk pada lekukan pantai atau mungkin bekas tempat kapal-kapal asing itu berlabuh atau terdampar. Ada pula yang mengaitkannya dengan proses alamiah lainnya. Namun nama Lombang kini identik dengan pantai berpasir putih yang dihiasi barisan cemara udang. Keberadaan cemara udang yang tumbuh subur dan membungkuk di sepanjang pantai Lombang menjadi ikon utama kawasan tersebut. Keunikannya tidak hanya menarik perhatian penduduk lokal, tetapi juga para pelancong dari berbagai daerah. Pantai Lombang dengan cemara udangnya menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Sumeneb, menawarkan keindahan alam yang khas dan suasana yang tenang. Pohon-pohon cemara ini memberikan keteduhan bagi pengunjung yang bersantai di tepi pantai, sembari menikmati debur ombak dan angin laut yang sepau-sepau. Legenda Pantai Lombang dan cemara udang ini menyimpan beberapa pelajaran berharga. Pertama, kisah ini menunjukkan kebesaran Tuhan dan keajaiban alam, di mana benda mati, tongkat kayu, bisa tumbuh menjadi makhluk hidup dengan bentuk yang unik, mengingatkan kita bahwa ada kekuatan di luar nalar manusia. Kedua, bentuk cemara udang yang membungkuk sering dimaknai sebagai simbol kerendahan hati, penghormatan, atau bahkan penyesalan. Ini bisa menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu menghormati alam, lautan, yang dahsyat, menghargai keselamatan, dan mungkin belajar dari kesalahan atau kesulitan masa lalu, seperti para pelaut yang terdampar. Ketiga, legenda ini juga menggambarkan bagaimana peristiwa sejarah atau pertemuan antar budaya, pelaut asing dan penduduk lokal, dapat meninggalkan jejak abadi yang tak terduga, yang kemudian menjadi bagian dari identitas suatu tempat. Kita diajak untuk menghargai peninggalan sejarah dan warisan alam sebagai bagian dari kekayaan budaya.